Sebelum masuk Islam, saya dulu seorang yang aktif di gereja. Aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan gereja, termasuk mungkin bisa dibilang aktivis ya. Boleh dibilang aktivis gereja yang ikut membantu penginjilan-penginjilan di gereja. Kemudian saya dapat jabatan, dikasih fasilitas, dikasih tempat tinggal, uang bulanan, dikasih kendaraan operasional, dikasih catering makan. Jadi secara ekonomi kebutuhan sehari-hari itu tercukupi, sangat tercukupi waktu itu. Ketika momen pertama kali sholat, apa yang Ustaz rasakan juga? Wah, itu luar biasa. Pertama kali masuk masjid itu betul-betul nikmat sekali. Terasa enak sekali, terasa tenang hati ini, lega, damai, terasa sejuk. Walaupun dulu masjidnya tidak pakai AC yang saya masuk itu. Jadi kesejukan, kenikmatan yang saya rasa itu bagi saya bukan karena fasilitas yang ada, tapi mungkin Allah mau memperlihatkan bahwa inilah kenyamanan, keindahan, ketenangan yang kamu bisa dapatkan kalau kamu mau beriman kepada aku dan Rasulku. Karena sebelum saya syahadat itu kan saya baca Quran, saya baca sejarah. Saya menemukan bahwa di Al-Quran itu Allah memperkenalkan Islam sangat indah. Dan sejarah Nabi Muhammad itu sangat indah, sangat peduli, sangat menunjukkan akhlak, adab yang baik, kepedulian, rahmatan lil alamin. Tapi saya teringat awal-awal saya masuk Islam, momen-momen sulit untuk belajar, sulit mendapatkan guru. Kepikiran bahwa di luar sana kemungkinan banyak teman-teman yang setelah masuk Islam, setelah syahadat itu sulit untuk belajar. Nah, akhirnya kepikiran saya diskusi dengan guru, bagaimana solusinya. Akhirnya kepikiranlah kami untuk membentuk satu wadah yang namanya Sahabat Mu'alaf. Nah, kita beri nama wadah ini Sahabat Mu'alaf. Wadah ini diniatkan untuk merangkul teman-teman mu'alaf yang ingin belajar. Nah, jadi teman-teman mu'alaf yang betul-betul mau belajar, betul-betul serius ingin tahu tentang Islam, boleh gabung di sini. Kami fasilitasi untuk bertemu dengan guru-guru yang kompeten untuk belajar ibadah, belajar tentang sholat, belajar tentang hal-hal tentang Islam. Harus bikin sekretariat. Sempat dengar bahwa Rasulullah itu tidak pernah bangun sekretariat. Rasulullah itu bangunnya masjid, bukan sekretariat. Itu membuat saya berpikir, apa benar? Cari lagi sirah, buka lagi sirah, buka lagi sejarah. Iya, ternyata benar. Rasulullah tidak pernah membangun masjid. Tidak pernah membangun sekretariat. Rasulullah membangunnya masjid. Masjid ini yang kemudian dijadikan sekretariat. Dan ketemulah alasan-alasan kenapa Rasulullah tidak bangun sekretariat. Ya karena memang satu ayat yang pernah saya baca, tempat di muka bumi ini yang paling Allah berkahi adalah masjid. Jadi tidak ada tempat di muka bumi ini yang Allah berkahi selain dari masjid. Ya, tapi ketika saya belajar tentang masjid, akhirnya ternyata paham bahwa apa yang dulu pernah kami lakukan di agama yang lama itu banyak yang bersumber dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kami menggunakan segala fasilitas gereja untuk membangun manusia, untuk membangun anak-anak muda dengan segala fasilitas yang kami butuhkan, mulai dari keuangan, mulai dari mungkin kalau kita punya jamaah-jamaah yang punya bidang-bidang ilmu pendidikan yang bisa kita ajak, kita akan ajak. Untuk apa? Untuk memperlengkapi, untuk menguatkan anak-anak muda kita, sehingga mereka jadi kader anak-anak muda yang bisa ikut membantu proses penginjilan. Apa yang dilakukan oleh pihak gereja ketika ada orang yang convert masuk ke Kristen? Akan sangat dirangkul, akan di backup, akan diusahakan dia merasa nyaman di agama Kristen. Jangan sampai ketika dia masuk Kristen kemudian dia kesulitan, kemudian kita tidak hadir untuk membantu dia. Tapi disitulah dari gereja atau pengurus-pengurus gereja itu harus hadir mendampingi. Andai kata dia diusir dari rumah, kita harus memikirkan, harus membantu memberikan solusi dia mau tinggal di mana. Andai dia tidak punya makanan, kita harus bantu untuk memberikan dia makan.
Dan itu bukan karena menganggap dia target dakwah, tapi karena rasa sayang. Ketika kita bantu mereka itu bukan karena mikir, oh dia ini baru masuk Kristen nih, harus kita backup, bukan. Tapi karena dia keluarga kita, harus kita sayang. Gimana nih kalau ada keluarga kita susah, kira-kira kita bantu karena dakwah atau karena sayang? Itu yang harus dibangun. Jadi umat Islam hari ini harus membangun rasa sayang itu, harus membangun rasa Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Dan itu apakah terjadi ketika antum masuk Islam? Sampai hari ini